Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah di Punya Ayaran. Di video kali ini, oh ya, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah semoga sehat ya. Ini hari Sabtu, besok saya akan ngajar bikin tas behel. Tas ini 3-in-1 karena dia juga bisa buat punggung, bisa cangklong, buat selempang. Jadi sekalian mau bikin kit. Jadi hari ini aku videoin gimana cara ngebentuk pouch atau tas sesuai dengan masing-masing bentuk behelnya ya. Seneng kan, pasti bertanya-tanya nih gimana caranya. Oke, nanti aku sampaikan, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channelku ini ya. Oke, aku tungguin kayak kemarin 5 detik saja. Yuk. Oke, jadi yang akan kita lakukan adalah membuat bentuk ini apa namanya, pouch atau bag frame. Itu nanti kita akan bikin 2 bentuk. Ini yang pakai gaset, ini bawahnya menerus. Kalau nggak mau boros bahan, ini bisa juga dengan sambungan. Dan nanti kita bikin yang satu lagi. Nanti yang pertama bikinin dulu ya, yang nggak pakai gaset. Ini jadi langsung, ini juga menerus. Terus yang kita perlukan alatnya, yang jelas kita butuh frame macam-macam ini nanti. Tapi nanti kita praktek 2 aja ya, yang ini sama ini yang kotak. Alat yang kita butuhkan selain kertas, yang jelas pertama penggaris. Penggaris ini bisa yang penggaris biasa juga boleh. Aku lebih suka yang ini karena dia langsung ada ukurannya, dan dia juga ada ini sudut-sudutnya. Ya, jadi kalau kita nggak punya penggaris yang ada sudutnya sekalian, kita bisa pakai apa itu namanya, busur kecil. Terus selain penggaris lurus, kita butuh juga penggaris lengkung. Ini biasanya untuk bikin lengan segala macam itu kalau baju ya. Aku kebetulan punya 2 macam. Tapi kalau nggak punya yang lengkung kayak gini, jangan berkecil hati. Kita bisa pakai bahan benda apapun di rumah, misalkan ini tutup toples atau tutup muk yang gede, atau ya sesuaikan aja dengan lingkaran yang hendak kita bikin gitu ya. Terus selain penggaris itu, kita tentu membutuhkan ini meteran ini nanti untuk mengukur kalau ada lengkung-lengkungnya. Tapi selain pakai langsung meteran ini, kita juga bisa pakai tali. Ini tali Korea kalau nggak salah namanya ya. Dia yang kaku, jangan yang apa namanya, jangan yang melar gitu loh, karena kita butuh untuk bener-bener ukuran dia seberapa panjang. Dan yang jelas alat tulis, pulpen, pensil atau apapun gitu ya, yang jelas. Nah, oke, sekarang kita mulai. Kita ambil dulu ini yang kotak ya. Yang kotak itu kita jiplak dulu bentuk awal dia, bentuk asli dia. Ada orang yang mulainya dari hingnya ini, apa engselnya, tapi aku lebih suka dia mulai dari ini. Jadi nggak di engselnya, tapi di atas pas kalau apa selesainya. Ini aku ituin dulu. Aduh, ini framenya kayaknya habis jatuh, jadi dia agak bengkok gitu ya. Nah, ini dia. Jadi startnya itu dari sini tadi gambarnya, bukan dari sini ya, start dari sini. Setelah itu cukup tebal nggak Pak? Kelihatan. Oke, setelah itu, setelah bentuknya dapat, ini kita garisin karena kita mau ngambil titik tengah. Kenapa titik tengah? Karena kita kalau bikin model gini, kita nggak perlu bikin kanan kiri sekalian gitu loh, cukup satu sisi aja. Nah, ini 18, berarti kita 18 persen ya, 18 lebih 9 lah. Setelah itu kita garis tegak lurus. Ini nanti fungsinya juga untuk membuat tinggi dia, menentukan tinggi dia. Nah, setelah kita dapat body apa namanya, lengkungnya, yang kita lakukan selanjutnya adalah menetapkan sejauh mana dia akan masuk gitu loh. Masuknya itu di sini. Itu tergantung kita, ada yang menentukan 1 cm harus ke sini gitu, ada yang menentukan harus pakai sudut 15 derajat, suka-suka kita. Yang penting itu sebenarnya adalah
apa itu, semakin kita semakin besar sudutnya, dia akan semakin tambah masuknya gitu, artinya ini juga semakin gede lengkungnya tuh. Bingung ya? Ya udah, sekarang gini aja langsung. Ini aku kasih sudut ini berapa ya, 30 derajat berarti ini kan 30 derajat. Ini titik singgungnya, yang penting kita tentukan titik singgungnya nih di sini. Titik singgung ini kita kasih nama A, titik A, dan ini tadi panjangnya itu adalah titik B1. Nah, ini rumus umumnya A B1 jarak itu sama dengan A B2. B2 itu mana? Ya ini tadi kita ukur sekarang. Oh ini dia, aku ituin. Karena ini kalau dia lebih melengkung akan lebih kelihatan. Tapi ini enggak terlalu lengkung, jadi kita tentukan di sini dia 4,5. Ya, jadi dari sini ke sini kita proyeksikan 4,5. B2. Jadi begini, ini kalau pakai apa namanya, busur dia akan seperti ini nih ya. Jadi AB1 sama dengan AB2. Lalu setelah itu apa, kita tarik ke bawah untuk menentukan tingginya ini. Nah di kasusku ini karena ini lurus, itu nanti di bagian bawah kita kasih tanda putar balik gitu ya. Ini berapa sih panjangnya? Ini sampai setengah, kira-kira 17. Oke, kita bikin 17 dari tinggi ya. Ini kita belum ngitung kampuh. Jadi tingginya ini ke, aduh nggak nututin kok. Ke sini deh. Dari sini ke sini 17. Pas. Oh, pas. Aku bikin 16 aja deh. Lalu setelah ini kita tingginya kita tentukan, suka-suka kita ya mau berapa. Ini kita turunkan dari titik yang tadi itu, titik ini ya. Sudah lurus belum? Harus lurus. Nah sudah. Lalu gimana kita, ini yang kurang dari sini adalah kampuhnya. Ini kita udah ketemu titik sambungnya itu. Sekarang menentukan kampuhnya gimana ya, tinggal ini kita tambahin 1 aja. Dari sini 1, aku pakai ini aja deh, pulpen ini biar kelihatan. Lalu ini kan masih lurus, kita katakanlah ini misalkan sambungan nih, enggak, kalau ini kan lurus. Kalau mau lurus ini tinggal kita kasih begini doang, jadi nanti pas kita bikin pola ini tinggal kita lipat bahannya. Tapi kalau ini disambung, jadi ini adalah kampuhnya, itu kita perlu memberi apa istilahnya, untuk boxinya. Boxinya itu berapa ya, suka-suka kita. Kalau di sini aku pakai 3 cm. Berarti kalau boxinya 3 cm, ini kan bersih nih, 3 cm di sini. Mana tadi? Oh ini dia. Nah berarti kita tambahin untuk kampuhnya. Bentar. Nih, jadi yang warna merah itu kampuh ya, jadi begini. Nah setelah itu baru deh ini kita lipat 2. Ini kita lipat 2, terus tadi kayaknya di sini ada gunting deh, kita gunting ya sesuai dengan garis kampuhnya. Nah sudah, sudah. Jadi ini udah pola untuk yang seperti ini. Nah
Jadi yang perlu diperhatikan ya tadi itu titiknya ini aja ya. Terus nggak usah untuk marking. Oh, Mas kasih marking sekalian deh ya. Aku biasanya gini, ini kasih aku tanda up, ini down, ini outer 2, inner 2, ini namanya misalkan burlap renda ya, burlap renda frame pouch. Burlap renda itu apa ya? Burlap frame misalkan. Burlap frame pouch. Nah, ini termasuk jenis markingnya. Jadi up, posisi, down, dan berapa banyaknya, outer, inner. Ini outernya, innernya itu adalah ini dalamnya. Nanti cara itu apa jahit segala macam nanti ya kalau aku bikin video lagi. Nah sekarang udah lihat videonya kan, cukup mudah kan, simple, bisa dicoba sendiri dengan frame atau bel yang kalian punya. Kenapa kita harus mengetahui teknik dasar ini? Yaitu karena bentuknya beda-beda. Nah sekarang kalau sudah mengetahui teknik dasarnya mendesain pouch atau tas untuk frame, kita tinggal mempraktekannya dan kita bisa bikin bentuknya sesuai yang kita mau. Nggak usah terpaku dengan namanya tutorial pola dari orang lain ya, sesuai kita aja. Oke, yuk, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya aku tunggu. Terima kasih ya, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.